Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke pertemuan yang ke-9 ya. Di mana tema ini berbicara tentang perbedaan koperasi dengan bentuk badan usaha lainnya. Jadi sebelum kita membahas bentuk badan usaha lainnya, saya akan membahas sedikit tentang pengertian koperasi yang sebelumnya juga sebenarnya sudah dijelaskan materi-materi sebelumnya. Nah, baik. Jadi koperasi itu secara pengertian dan menurut undang-undang, Bapak ini mengambil nomor yang sudah lama ya, nomor 25 tahun 92, tapi secara substansi dia tidak jauh berbeda, di mana bidang usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi. Nah, jadi koperasi ini jelas berbadan hukum dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan. Kemudian koperasi sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan usahanya sendiri dan juga dapat bekerja sama dengan badan usaha lainnya seperti perusahaan swasta maupun perusahaan negara. Nah, jadi koperasi itu dia bisa melakukan kegiatan usaha bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta dan perusahaan negara. Nah, bisa koperasi. Kemudian kalau dilihat dari segi organisasi ya, koperasi adalah memiliki kepentingan yang sama bagi para anggotanya. Nah, dalam melaksanakan usahanya. Sedangkan kekuatan tertinggi di dalam koperasi itu ada di tangan anggota ya. Nah, sedangkan kalau badan usaha yang bukan koperasi, anggotanya itu terbatas hanya kepada orang yang memiliki modal. Dan dalam pelaksanaan kegiatannya itu kekuasaan tertinggi itu berada pada pemilik modal usaha. Nah, itu bedanya badan usaha lainnya dengan koperasi. Kemudian lanjut, kalau melihat dari segi tujuan usaha ya, kalau dari segi tujuan usaha, koperasi itu untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan melayani anggota secara adil ya, seadil-adilnya. Sedangkan badan usaha bukan koperasi, pada umumnya itu bertujuan untuk mencari profit, yaitu keuntungan ya keuntungan dengan secara sebesar-besarnya. Nah, itu badan usaha. Kemudian dari segi hubungan usaha, koperasi senantiasa mengadakan koordinasi dan kerjasama antar koperasi satu dengan koperasi lainnya. Nah, tapi kalau di badan usaha itu berbeda. Badan usaha itu justru malah sering bersaing satu dengan lainnya. Nah, jadi apa istilahnya ya? Saling bersaing ya antar perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Ini badan usaha yang bukan koperasi. Kemudian kalau dilihat dari segi pengelolaan, kalau koperasi itu dikelola secara terbuka. Nah, sedangkan badan usaha bukan koperasi itu usahanya itu dilakukan secara tertutup. Kemudian tujuan koperasi. Nah, tujuan koperasi ya
kita kembali ke koperasi dulu ya, kita membahas sedikit tentang koperasi. Jadi koperasi itu memiliki tujuan ini berdasarkan juga Undang-Undang tahun 92 pasal 3, tujuannya untuk memajukan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang makmur, adil, maju berdasarkan Pancasila Undang 45. Jadi koperasi itu salah satu tujuannya untuk memajukan kesejahteraan, cuma dikhususkan kepada para anggotanya. Nah, dari sisi ini koperasi itu memiliki kelebihan. Pertama, dia bersifat terbuka dan sukarela. Yang kedua, besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib tidak memberatkan anggota. Yang ketiga, setiap anggota memiliki hak suara yang sama, bukan berdasarkan besarnya modal. Nah, kalau badan usaha dia kebijakan itu ditentukan oleh besarnya pemegang saham gitu ya, besarnya modal. Kemudian yang keempat, ada kelebihannya koperasi itu tidak lain ialah bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota, bukan semata-mata mencari keuntungan. Nah, tadi dijelaskan bahwa koperasi yang paling utama itu fokusnya dia kesejahteraan. Walaupun juga dia sebenarnya mencari juga keuntungan, tapi tidak menjadi fokus utamanya untuk mencari keuntungan. Beda kalau badan usaha, dia tujuannya profit ya, mencari keuntungan. Nah, kemudian adapun karakteristik koperasi, ini beberapa ciri dari koperasi itu ya perkumpulan orang ya. Nah, koperasi itu kalau nggak salah minimal mungkin 10 orang bisa terbentuklah koperasi. Nah, pembagian keuntungan menurut pembagian jasa modal dibatasi. Tujuannya untuk meringankan beban ekonomi anggotanya, memperbaiki kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Jadi yang diutamakan itu anggota. Modal tidak tetap, kadang berubah-ubah menurut banyaknya simpanan anggota. Tidak mementingkan pemasukan modal pekerja usaha, tapi keanggotaan, artinya prinsip kebersamaan. Dia mengandung asas prinsip kebersamaan. Kemudian dalam rapat anggota, tiap anggota memiliki suara tanpa memperhatikan jumlah modal masing-masing. Nah, jadi dalam koperasi itu artinya semua anggota itu memiliki hak yang sama gitu ya, dalam menyampaikan suara atau kebijakan koperasi. Nah, jadi tidak semerta-merta mentang-mentang modalnya lebih banyak terus dia memiliki kekuasaan penuh. Nah, jadi koperasi itu seperti itu cara ciri-ciri atau karakteristik koperasi. Nah, kemudian lanjut ya. Jadi setiap anggota itu bebas untuk masuk keluar. Bisa saja anggota berganti sehingga dalam koperasi tidak terdapat modal yang permanen. Kemudian seperti halnya perusahaan PT. Jadi koperasi itu dia memiliki badan hukum. Nanti saya jelaskan ya seperti apa perusahaan PT ya setelah ini. Kemudian dia juga menjalankan usaha, penanggung jawabnya adalah pengurus. Kemudian koperasi bukan kumpulan modal berapa orang yang bertujuan mencari laba sebesar-besarnya. Nah, sudah tadi itu jelaskan bahwa koperasi itu tidak fokus hanya mencari laba sebesar-besarnya, tapi fokus pada kesejahteraan anggota. Jadi koperasi itu adalah usaha bersama, kekeluargaan dan kegotong royongan. Jadi setiap anggota berkewajiban bekerja sama untuk mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan para anggotanya. Nah, kalaupun nanti ada mengalami kerugian, itu dipikul bersama antara anggota ya. Jika koperasi menderita kerugian, maka para anggota memikul bersama. Anggota tidak mampu
dibebaskan atas beban atau tanggung jawab kerugian. Nah, jadi kerugian dipikul oleh anggota yang mampu. Nah, kalau misalnya ada anggota yang tidak mampu dibebaskan atas beban tanggung kerugian, mungkin diberikan kepada anggota yang mampu menanggung kerugian atas koperasi. Jadi koperasi ini benar-benar usaha bersama gitu ya, gotong royong. Nah, kemudian Bapak lanjut, ini kita berbicara tidak lagi, ini hanya sebagai sekilas saja ya, gambaran koperasi. Kemudian Bapak lanjut tentang badan usaha atau lembaga. Badan usaha atau lembaga, di mana badan usaha ini adalah kesatuan yuridis hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya badan usaha adalah sementara perusahaan adalah tempat di mana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi. Nah, jadi badan usaha atau lembaga itu yaitu perusahaan yang memiliki badan usaha untuk mengelola faktor-faktor produksi. Kemudian langsung saja lanjut ya. Bentuk badan usaha ini yang bukan koperasi. Ada yang berbentuk BUMN. Apa itu BUMN? Badan usaha milik negara. Yang permodalannya seluruhnya sebagian dimiliki oleh pemerintah. Status pegawai badan usaha tersebut adalah karyawan BUMN, bukan pegawai negeri. Nah, sedangkan BUMN itu sendiri ada 3 bentuk. Yang pertama Perjan, yang kedua Perum, dan yang ketiga Persero atau PT. Nah, Perjan itu bentuk usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perjan ini berorientasi pelayanan pada masyarakat. Nah, sehingga dalam berjalannya Perjan ini selalu mengalami kerugian. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi perusahaan BUMN yang menggunakan model Perjan karena besarnya biaya untuk memelihara Perjan-perjan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Contoh Perjan yang pernah ada itu Perjan JKA ya, Perusahaan Jawatan Kereta Api. Nah, sekarang sudah berubah menjadi Persero. Kini berganti namanya PT KAI. Nah, gitu ya. Mungkin karena selalu merugi gitu ya. Akhirnya dirubah menjadi PT. Nah, kemudian ada namanya Perum. Perusahaan Perjan yang sudah diubah. Nah, jadi Perjan itu diubah menjadi Perum. Nah, tujuannya tidak lagi berorientasi pada pelayanan, tetapi sudah profit oriented. Jadi mencari keuntungan. Nah, sama seperti Perjan. Jadi Perum itu dikelola oleh negara dengan status pegawai, yaitu sebagai PNS, pegawai negeri. Namun perusahaan masih tetap merugi ternyata, meskipun status Perjan diubah menjadi Perum, sehingga pemerintah terpaksa menjual sebagian saham Perum tersebut kepada publik. Artinya sahamnya dijual di Go Public ya. Nah, dan status sekarang sudah juga dirubah menjadi perusahaan Persero, yaitu PT. Nah, kemudian yang ketiga, lanjut Persero. Nah, ini banyak perusahaan yang sekarang ada di masyarakat ya, perusahaan PT, yaitu Persero. Nah, Persero itu salah satu badan usaha yang dikelola oleh negara atau daerah. Berbeda dengan Perum dan Perjan. Tujuannya didirikan Persero pertama adalah mencari keuntungan, dan yang kedua memberi pelayanan kepada masyarakat umum. Modal pendirian berasal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham-saham. Persero dipimpin oleh direksi, sedangkan pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta. Nah, beda tadi ya. Kalau Perjan kan status pegawainya itu pegawai negeri.
Nah, kalau persero ini sebagai pegawai swasta. Nah, badan usaha ditulis PT, nama perusahaan, kemudian perseronya apa. Perusahaan ini tidak memiliki fasilitas negara. Jadi, perusahaan itu tidak diberikan fasilitas negara ya. Nah, jadi dari uraian yang di atas, jadi ini ciri-ciri persero adalah tujuan utamanya mencari keuntungan, mencari laba. Nah, modalnya itu sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara, tapi dipisahkan dalam bentuk berupa saham-saham. Nah, ini juga dipimpin oleh seorang direksi ya. Nah, sedangkan pegawainya itu hanya sebagai status pegawai swasta. Nah, biasanya itu kalau badan usaha persero ini ditulis dalam bentuk PT, dan dia tidak memperoleh fasilitas negara. Contohnya misalnya seperti ini. PT Bank BRI ya, Mandiri. Nah, yang kita sering gunakan perbankan BNI. Nah, kalau misalnya menggunakan kereta api tadi PT KAI. Nah, PLN, ekspedisi PT Pos. Nah, itu perusahaan-perusahaan BUMN, persero ya, yang dikelola oleh negara. Nah, karyawannya itu hanya sebagai pegawai swasta. Nah, ini ada banyak ya. Ada pelayaran, PLN, pos, kereta api, perumahan juga ada ya, tambang, bank. Kalau pesawat terbang ya PT Garuda, Angkasa Pura ya. Kemudian kalau di komunikasi PT Telkom, Telekomunikasi Indonesia. Nah, terakhir itu perusahaan pertambangan dan minyak negara. Itu sebagai contoh perusahaan yang berbadan hukum berbentuk PT Persero dikelola oleh negara. Kemudian lanjut. Ada juga namanya badan usaha milik swasta. Nah, biasanya singkat BUMS, badan usaha milik swasta. Yaitu badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang 45 Pasal 33, bidang usaha yang diberikan kepada pihak swasta adalah mengelola sumber daya ekonomi yang bersifat tidak vital ya, dan strategis atau tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Itu berdasarkan undang-undang. Badan usaha milik swasta itu ada dibedakan menjadi salah satunya ya, dua di sini ya. Firma dan persekutuan komanditer atau kita kenal dengan perusahaan CV. Atau kenal apa, badan usaha bentuk CV gitu ya. Oke, lanjut. Jadi firma adalah badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih, di mana tiap-tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Modal firma berasal dari anggota pendiri ya, serta laba keuntungan dibagikan kepada anggota dengan perbandingan sesuai akta pendiri. Jadi firma itu juga sering disebut namanya FA ya. Nah, firma dapat dikelompok menjadi berbagai jenis. Contohnya misalnya firma dagang, firma non-dagang. Firma dagang adalah firma yang kegiatan utamanya adalah membeli, menjual, mendistribusikan barang kepada masyarakat. Itu namanya firma dagang. Kemudian kalau firma non-dagang, firma yang kegiatan menyediakan jasa kepada masyarakat seperti firma akuntan, firma hukum. Nah, contoh firma lainnya itu seperti firma yang ada ya, Panggudi Luhur, firma Sumber Jaya, firma Indomarketing, firma Bangun Jaya. Mungkin di Sumbawa belum ada ya. Ya mungkin di daerah kota-kota besar ya, termasuk seperti Jawa itu mungkin banyak firma-firma yang berdiri ya, yang bergerak di dagang maupun non-dagang. Kemudian lanjut.
Sedangkan CV, persekutuan komanditer, yaitu suatu persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Nah, persekutuan komanditer mengenal 2 istilah, yaitu sekutu aktif, yaitu anggota yang memimpin menjalankan perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas utang-utang perusahaan. Sedangkan sekutu pasif adalah anggota yang hanya menanamkan modal saja kepada sekutu aktif, tapi tidak ikut campur dalam urusan operasional perusahaan. Sekutu pasif bertanggung jawab atas resiko yang terjadi sampai batas modal yang ditanam. Nah, sedangkan keuntungan yang diperoleh dari perusahaan dibagikan sesuai kesepakatan. Nah, kemudian lanjut. Terakhir ini ya, badan usaha yang berbadan hukum. Jadi yang 2 tadi sebelumnya, badan firma sama CV itu persekutuan yang tidak berbadan hukum ya. Nah, sedangkan yang berbadan hukum ini ada 4 ya. Pertama, badan usaha milik negara. Kemudian PT ya. Termasuk PT ya, perusahaan terbatas ya. Kalau BUMN itu badan usaha milik negara, ada PT juga, cuma dikelola negara. Tapi ada juga namanya PT yang berbentuk swasta. Nah, ini berbadan hukum. Ada 4. Kemudian contoh di sini ialah perusahaan terbatas ya, perusahaan yang modal terdiri atas saham-saham. Tanggung jawab para pemilik hanya terbatas pada berapa saham yang ia tanam di perusahaan tersebut. Dalam perusahaan terbatas, pemilik modal milik saham tidak harus memimpin perusahaan tersebut. Ia dapat menunjuk orang lain untuk memimpin perusahaannya. Contohnya perusahaan misalnya Jarum. Nah, ini perusahaan yang berbadan hukum tapi berbentuk swasta. Nah, Digantara, Pindad. Nah, kalau yang perusahaan BUMN itu tadi Garuda gitu ya. Apalagi bank ya. BRI, BNI. Nah, itu perusahaan PT berbadan hukum tapi dikelola oleh negara. Nah, itu bedanya. Kemudian selain PT ada namanya tadi yang berbadan hukum koperasi, tadi sebelumnya sudah kita jelaskan dia berbadan hukum. Kemudian ada yang namanya yayasan. Nah, yayasan itu suatu bentuk yang berbadan hukum juga yang mempunyai maksud dan tujuan pengembangan di bidang sosial, agama, kebudayaan, dan kemanusiaan. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, Pasal 1 menyatakan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, pendidikan, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Dalam mendirikan suatu yayasan ada beberapa syarat pendirian yayasan yang patut kalian ketahui. Nah, ini sebagai contoh ya. Misalnya yayasan Jarum Foundation, Bakri Foundation, yayasan Habibie Center, Indonesia Torres Science Foundation, termasuk yayasan Deamas. Nah, itu badan usaha yang berbadan hukum yang berbentuk yayasan. Nah, ini sebagai gambaran tentang perbedaan koperasi dengan badan usaha lainnya. Oke, terakhir ada sedikit tugas ya. Jadi tugasnya yaitu memberikan penjelasan beberapa kelebihan dan kelemahan badan usaha yang tidak berbadan hukum tadi yang saya jelaskan seperti firma dan CV. Dan juga badan usaha yang memiliki badan hukum seperti PT, swasta maupun dikelola negara, koperasi, yayasan, dan BUMN. Itu swasta, BUMN sudah
keluar negara ya. Nah, buatlah tabel kelemahan dan kelebihan dari berbagai aspek. Nah, dikumpulkan itu sesuai arahan dosen pengampu. Mungkin biasanya 1 minggu atau 2 minggu. Nah, kira-kira itu saja yang bisa sampaikan. Sebelumnya mohon maaf. Kalau mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lewat WA ya. Itu saja bisa sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.